Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, berkah dalam. Saat ini kami sedang berada di Panti Wreda Catur Nugraha yang terletak di Kaliori, Banyumas. Kami akan ikut merayakan perayaan puncak 200 tahun Kongregasi Putri Maria Yosef yang perayaannya dilaksanakan di masing-masing komunitas. Kebetulan, Panti Wreda ini salah satu karya dari Suster-Suster Putri Maria Yosef. Panti Wreda Catur Nugraha ini dikelola oleh 3 suster PMY, dibantu oleh 20 karyawan. Saat ini, penghuni Panti Wreda Catur Nugraha ada 42 orang. Sekilas mengenai Kongregasi PMY. Kongregasi PMY didirikan di Belanda tanggal 7 Juli 1820 oleh Romo Jakobus Antonius Hiren PR. Karya-karya Kongregasi PMY di Indonesia: SLB Bisu Tuli Dena Upakara di Wonosobo, SLB Helen Keller Indonesia di Yogyakarta, SLB Bisu Tuli di Timor Leste, Panti Wreda Catur Nugraha di Kaliori, Banyumas, pendampingan para petani dan karya-karya pastoral lainnya. Kita lanjut ke acara perayaan 200 tahun Kongregasi PMY di Panti Wreda Catur Nugraha Kaliori, Banyumas. Pertama, kita akan mengikuti misa syukur. Kedua, kita akan bersukaria dengan mengikuti lomba-lomba antar karyawan Panti Wreda Catur Nugraha dan akan ditutup dengan makan siang bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti misa syukur. Sekarang saya bilang ya, selamat pagi. Luar biasa. Ulangi lagi, biar semangat. Kita sudah pakai baju kuning-kuning, dekorasinya warna kuning, itu tandanya kita harus semangat. Sekali lagi saya sapa ya. Opa Oma, selamat pagi. Luar biasa. Kalau saya bilang hai, jawabannya halo. Saya bilang halo, jawabannya hai. Ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Karyawan, mana suaranya karyawan? Halo. Hai. Ya. Terima kasih untuk semangatnya pada pagi hari ini. Nah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara perayaan syukur 200 tahun Kongregasi Putri Maria dan Yosef. Acara yang pertama kita akan mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh 3 romo konselebran oleh Romo Widiantar Dipojo, Romo Niko Ola Omi sebagai Romo Paroki dan juga Romo Niko Setiawan. Lalu yang kedua kita akan merayakan tiup lilin dan nanti bagi-bagi kue. Lalu yang ketiga sambutan yang pertama nanti dari Romo Widiantar Dipojo, yang kedua Romo Suster In, yang ketiga Romo Niko Ola Omi, yang keempat perwakilan dari karyawan. Lalu yang berikut kita akan snack bersama. Lalu kita akan mengadakan perlombaan antar karyawan. Kemudian makan siang. Yang terakhir pembagian souvenir dan pembagian perlombaan. Baiklah, kami para suster bersyukur atas rahmat 200 tahun tersebut. Maka rasa syukur itu perlu kita rayakan bersama-sama sebagai satu saudara sepanggilan dan sepelayanan. Untuk itu mari kita persiapkan hati, jiwa, dan budi kita untuk mengikuti perayaan syukur 200 tahun Kongregasi Suster Putri Maria dan Yosef.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Oma, romo, suster, dan saudara-saudari yang terkasih, pagi hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi untuk bersyukur atas rahmat 200 tahun kongregasi PMY di dunia. Kita mohon semoga kongregasi PMY selalu mengalami penyertaan kasih Allah dalam proses selanjutnya. Maka mari kita mengawali perayaan syukur ini dengan bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang masih senantiasa membutuhkan belas kasih Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, pada hari ini kami mensyukuri rahmat 200 tahun kongregasi Suster PMY di dunia. Terpujilah nama-Mu, karena Engkau telah memberi kami nafas kehidupan dan tempat tinggal berkat sabda Putra-Mu terkasih. Kami mohon semoga telinga kami tetap terbuka agar dapat mendengarkan segala sabda-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Selesai meresmikan bait Allah, Raja Salomo berdiri dan memberkati segenap jemaat Israel. Dengan suara nyaring berkata,
Terpujilah Tuhan yang memberi tempat perhentian kepada umat Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita, sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Semoga Ia tidak meninggalkan kita dan tidak pula membuang kita. Sebaliknya, hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintah, ketetapan dan peraturan yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah permohonan yang telah kuhaturkan di hadapan Tuhan senantiasa dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam. Semoga Ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat Israel menurut yang mereka perlukan setiap hari. Maka segala bangsa di bumi akan tahu bahwa Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut pada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati, dengan hidup menurut segala ketetapan-Nya, dan dengan tetap mengikuti segala perintah-Nya, seperti pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karya-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Kekuatan karya-karya-Mu yang dahsyat akan dimaklumkan, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Kenangan akan besarnya kebaikan-Mu akan dimasyhurkan. Orang akan bersorak-sorai tentang keadilan-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Adakah seorang
Oma, opa, sugeng minjam. Selamat pagi. Selamat pagi. Saiki dinopo. Senang kliwon apa senang kawin? Senang kliwon. Bener kok kliwon? Enggak salah. Oh. Senang apa suster? Enggak apa saya. Yang jelas dina iki kabeh kumpul nang aula dadi sore iki sapa sore? Suster? Terus suster? Ini apa? Kanista telu. Terus opa oma berapa suster di sini? 42. 42. Terus karyanya itu 20. Kalau suster yang 3 melayani opa oma sebanyak 42. Setunggal rumah bagi sak keluarga. Kita bersyukur karena kita mendapatkan tempat di sini sebagai keluarga. Kita bersyukur karena para suster melayani dengan cinta, dengan hati. Pelayanan suster ini sudah 200 tahun. Ya, pertama berdiri di Belanda, kemudian ke Indonesia, sampai ke tempat Kaliori ini tahun berapa? 2004. Penghuni pertama ada Sudah meninggal. sudah meninggal. Cici. Berapa? Tiga kali. Penghuni pertama Yang kedua tahun tapi yang masih awal. Agak awal. awal. Ya. Yang paling lama sekarang. Ya. Baik. Jadi kurang tahun Orang ketinggalan. Enggak tahu. Nek pirang tahun. berapa tahun? 5 tahun. Mulai 5 tahun. 15 tahun. Ya. Tanggo. Bener tanggo. Oh iya. Tanggo. Tanggo apa tanggo? Oh, soal. Opa oma, ini teman kita, Opa Cici. Yang Om Cici itu sudah lama di sini, menjadi penghuni di sini. Lalu Opa oma menyusul di sini. Ini engkong, ini engkok, ini engku, ini singku, pokoknya sering membersih. Nah, kita 100 disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapak yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas rahmat 200 tahun kongregasi PMY di dunia. Kami mohon seperti selama ini Engkau melimpahkan berkat
dan rahmat-Mu yang menguatkan kongregasi para suster PMY ini. Demikian juga untuk selanjutnya, khususnya setelah kongregasi ini nanti akan menjadi kongregasi di tempat kami, di negara kami ini, yang tidak lagi tergantung oleh tempat lain atau dipersatukan dengan suster-suster dari negara lain, tetapi akan sendirian di negeri kami ini. Semoga Allah tetap menyertai dan menguatkan serta menumbuhkan kongregasi ini menjadi kongregasi yang hidup, yang semakin banyak anggotanya, seperti yang menjadi keprihatinan kongregasi ini sendiri selama ini. Berkati juga para karyawan rekan kerja dari para suster dimanapun. Semoga dengan kebersamaan, dengan kerjasama yang baik, rahmat-Mu semakin dirasakan oleh orang-orang yang dilayani oleh kongregasi PMY. Berkati juga tarekat lain, khususnya tarekat imam yang bekerja sama atau yang ada di tempat karya para suster PMY. Semoga bantuan rahmat-Mu melalui karya para imam di tempat para suster berkarya ini juga menjadi sumber kekuatan bagi para suster untuk melanjutkan karya-karya yang Kau anugerahkan kepadamu. Ini semua kami mohon dengan peran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Opa, Oma, selamat siang. Selamat siang. Para Romo, selamat siang. Budet, Pak Agus, dan Mbak Ina. Terima kasih
atas dukungan pada pesta 200 tahun PMY ini. Kita merayakan sederhana, kita meniru satu Vincentius yang hidupnya sederhana, tapi cinta kasih dalam pelayanan. Pada ulang tahun 200 ini, kami bersyukur dan kami ada PMY di Banyumas ini atas undangan Romo Omi. Waktu itu Romo Domi mengharap suster. Di Banyumas itu ada suster-suster, entah itu pelayanannya apapun boleh. Lalu waktu itu kami diutus 3 orang, 2004. Saya, Suster Marga Lena, dan Suster Anas. Nah, mereka berdua sekarang satu di Semarang, satu di Manila, dan Anas baru studi. Jadi kita di sini sudah 16 tahun berkarya, dan terima kasih juga Romo Wit yang sejak awal kami datang ke sini 2004. Tanah ini masih kosong, saya tidak tahu apa-apa. Akhirnya Romo Wit yang selalu mendampingi dengan setia sampai saat ini pun, meskipun kadang sudah pindah di tempat lain, tapi toh membawa umat dari sana untuk hadir di sini. Ini juga suatu dukungan, terima kasih Romo Wit, sehingga kami panti ini bisa melayani Opa Oma dengan cinta kasih, banyak pendukung, banyak donatur, tapi juga banyak Opa Oma yang tertolong. Kita menerima, ada khususnya sebenarnya hanya dari Keuskupan Purwokerto, tapi ya karena ada banyak tempat, jadi kami juga menerima, ada yang dari Warak ya, dari Jogja, ada yang dari Jakarta, inilah, jadi kami sudah semakin luas dalam pelayanan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pendampingannya. Tidak hanya sampai sekarang, kami masih butuh bantuan untuk didampingi untuk selanjutnya, lebih-lebih dalam rohani, supaya Opa Oma dibekali dapat beristirahat dengan damai menghadap Tuhan. Juga untuk Pak Agustiawan dan Lina, maaf kami mendadak sekali, tapi toh dengan terbuka mau hadir, sehingga siang ini kita juga ada suatu dokumentasi supaya kami bisa laporan kepada pimpinan nanti ke pusat, supaya suster di sana juga ikut merasakan bahwa 200 tahun adalah luar biasa untuk kami. Ini tidak akan terulang lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga para karyawan yang bisa hadir di sini, juga Mbak Neni yang dari jauh, dari Tasik, hanya ingin melihat dan mencoba mengalami bagaimana melayani Opa Oma. Hampir 1 bulan dia menikmati. Terima kasih atas cinta kasihnya juga kepada Opa Oma, sehingga kehadirannya sungguh menghangatkan kami. Mungkin lain kesempatan kami masih terbuka untuk Mbak Nini datang lagi. Terima kasih untuk semuanya ini, dan semoga dan untuk para suster kami terima kasih juga bahwa kita bisa bekerja sama untuk pelayanan ini, untuk melanjutkan cita-cita dari Romo Kirim. Karena terima kasih, selamat pesta. Terima kasih. Terima kasih untuk Suster In yang telah menyampaikan sepatah 2 patah kata untuk kita semuanya. Yang berikut kita dengarkan sambutan dari Romo Widiantardi Projo yang adalah
Romo yang dengan setia mendampingi panti sejak awal, yang mendampingi juga rohani para oma-opa dan kami semua yang ada di PWCF. Terima kasih. Kami baru bisik-bisik ketika kok saya yang sambutan gitu sebagai apa gitu. Oma-oma dan suster serta saudara-saudari, saya punya pengalaman berkaitan dengan tarekat organisasi Suster PMJ. Artinya saya Romo Keuskupan Purwokerto. Kalau saya ketemu dengan teman-teman Romo lain dari keuskupan lain, lalu kami sering cerita kekasan masing-masing keuskupan itu apa ya, bisa dibanggakan itu apa keuskupanmu. Saya tidak membanggakan, tetapi justru teman lain yang waktu itu Romo dari Keuskupan Agung Semarang yang kita tahu keuskupan yang besar ya, sudah hebat banyak hal itu, mengatakan Purwokerto itu hebat, Keuskupan Purwokerto itu hebat karena mempunyai karya yang tidak dimiliki oleh Keuskupan Agung Semarang. Karyanya itu yang disebut, yang ditunjuk waktu itu yang di Wonosobo, karya untuk anak-anak tunarungu yang itu ditangani oleh yang putri oleh Suster PMJ yang kita peringati 200 tahun berdirinya hari ini, dan yang laki-laki itu dididik oleh Mudur Karitas. Bagi keuskupan lain melihat ini loh kehebatan Keuskupan Purwokerto, maka saya sungguh-sungguh sebagai orang Keuskupan Purwokerto waktu itu merasa bersyukur, bangga juga dengan tarekat Suster PMJ ini yang sudah mengangkat keuskupan kami menjadi dikenal, tidak disepelekan, tidak dimengke di bahasa Jawa ini. Nah, Keuskupan Purwokerto ini keuskupan yang meskipun di Jawa tapi keuskupan pinggiran. Dulu saya ingat ungkapan dari Romo Sigit itu, keuskupan ini adalah keuskupan yang ditinggalkan. Semua orang yang pinter-pinter, yang sekolahnya tinggi, kalau sekolahnya kan harus keluar keuskupan karena ada sekolah yang sangat bagus di tempat ini. Lalu nanti kalau udah lulus nggak pulang ke sini. Maka ketika Monsignor Narto itu pernah ada upaya untuk mengikat orang-orang pinter itu tetap tinggal di wilayah Keuskupan Purwokerto. Lalu Keuskupan Purwokerto memberikan beasiswa untuk S2. Syaratnya setelah lulus harus tetap tinggal di wilayah keuskupan ini. Tidak diminta apa-apa, cuma bekerjalah tetap tinggal di wilayah keuskupan. Itu sudah terjadi meskipun sangat terbatas karena dana yang dimiliki juga sedikit. Dan inilah yang paling kurang di mata saya tarekat Suster PMJ yang sungguh-sungguh mempunyai keunikan yang sangat khas dalam karyanya. Dan itu juga yang rupanya menjadikan suster-suster tarekat Suster PMJ ini jumlahnya seprono seprene ya enggak tambah banyak. Novisia sudah ada tahun 60 berapa? 60. Pokoknya 60 awal. Tapi anggotanya tidak meledak tinggi. Kami Romo dan juga Romo lain ya dari keuskupan lain yang pernah diajak oleh Suster PMJ untuk memikirkan tarekat ini itu melihat, mengevaluasi, dan rupanya salah satu kekasan Suster PMJ yang berkarya di antara orang-orang tunarungu itulah yang sekaligus membuat tarekat ini hebat di mata orang banyak, tetapi juga ditakuti oleh pemudi-pemudi. Kalau nanti saya jadi Suster PMJ, kerjanya di antara orang tunarungu, lalu medeni, artinya wah kok angel gitu. Rupanya itu yang membuat tidak terlalu tertarik untuk masuk. Dan
supaya tetap tarekat ini mempunyai konsistensi di dalam memilih karya-karyanya itu, sehingga ketika mengembang pun yang bekerja di sini itu bekerja untuk opa-opa, yang juga dalam banyak hal itu tidak menarik. Jadi kalau saya nggak tahu Romo Niko kedua itu kalau diminta kerja di sini setiap hari itu mau tidak gitu. Ketemu dengan opa-opa yang sudah sepuh-sepuh. Maka ketika saya mendengar lalu lihat ada Suster Kalista yang masih baru masuk di sini, ini orang hebat sekali mau bekerja di antara orang-orang tua. Tapi saya ngomong dengan orang itu, saya lupa ngomong di sini atau di lupa. Suster Kalista itu nanti gampang cepet tua itu kan, orang-orang tua. Tapi ya bisa saja kalau tetap tersenyum. Maka tadi juga ngajak kita opa-opa untuk seperti sekolah minggu kan. Kalau halo jawabnya hai, kalau hai jawabnya halo. Kalau apalagi tadi selamat apa jawabannya luar biasa. Itu kan gaya orang muda. Dan kita semua opa-opa syukur bahwa ada Suster Kalista yang datang yang masih muda, yang membuat kita nanti akan tetap muda. Itu yang sungguh-sungguh perlu untuk menjadi perjuangan kehidupan kita. Maka satu lagi yang mau saya katakan, ketika dulu Bapak Uskup Sunarto itu mendapatkan tawaran untuk ada orang yang mau membangunkan panti gereja di tempat ini, seingat saya selain Romo Doni yang mengajak suster untuk berkarya di komunitas ini, Bapak Uskup ketika lalu memikirkan siapa nanti yang akan bekerja di panti ini kalau ini berdiri, tidak ada pemikiran lain, tidak ada pertimbangan macam-macam, lalu larinya itu ke tarekat PMJ yang diminta untuk datang ke sini. Tidak, biasanya kan mempunyai banyak pertimbangan. Pak Uskup juga mempunyai dewan konsultor yang lalu ditanyain dulu banyak. Tapi waktu itu singkat saya, Konsultor lalu langsung melihat ini cocok untuk suster PMJ. Mungkin juga karena ada suster innya yang sudah bekerja lebih dulu di panti gereja di Keuskupan Agung Semarang sana. Dan ketika lalu masuk ke sini, saya juga melihat bagaimana suster in dan teman-teman sebagai suster PMJ itu memang cocok untuk diberi kepercayaan menangani karya seperti panti gereja ini. Bayangkan datang ke sini belum ada apa-apa, lalu itu rumah yang jadi rumah oma itu kan suster ini yang bikin itu, tidak ada duitnya, utang ke sana sini nggak bisa bayar gitu waktu itu. Lalu suster pernah cerita sama saya bagaimana kondisinya itu, lalu saya itu jadi kalau dibilang dari awal menemani ya kepeksa gitu, kepeksa api gitu. Karena suster kok sendirian, lalu sambat sudah utang ke sana kemari, lalu ya sudah saya kumpulkan teman-teman yang menjadi temannya Romo WMI di Kaliori itu, yang menjadi waktu itu panitia Bunda Maria Kaliori, yang mempunyai bukti mereka bisa mengumpulkan banyak dana sampai membangun Kaliori yang dulu itu bahasa Jawanya tempatnya cengkar, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di situ menjadi hijau, dan lalu ada buah Maria, ada makam, ada rumah WMI, tempat tent yang demikian bagusnya. Lalu bersama-sama dengan orang-orang yang aktif di buah Maria Kaliori itulah kami mendukung Suster In dan tarekat PMJ di tempat ini untuk akhirnya sampai berdiri aula ini, rumah opa, dan susteran, dapur, dan terakhir saya tidak tahu kapan itu berdiri bangunan-bangunan untuk yang kelas V. Banyak juga suster In lagi yang kerja sendiri, nggak tahu dengan siapa, saya sudah tidak di sini lagi waktu itu. Dan saya melihat bagaimana tarekat PMJ memang sungguh-sungguh
tarekat yang perlu disyukuri kehadirannya. Kalau hari ini kita bersama-sama merayakan 200 tahun tarekat PMY, mari kita bersyukur. Saya yang sekarang umurnya baru 60 tahun dan ikut terlibat di sini sudah beberapa tahun yang lalu, 15 tahunan yang lalu, sudah bisa melihat bagaimana kehebatan dan hal yang bisa dibanggakan dari tarekat PMY ini. Maka rasanya kalau itu lalu di seluruh dunia tentu ada begitu banyak yang lain bagus yang patut dibanggakan itu. Mari kita semua ya merasakan karyawan yang bekerja sama dengan tarekat ini di tempat ini maupun Uma yang ikut tinggal di tempat ini, kita bersama-sama berdoa agar rahmat Allah yang senantiasa dilimpahkan kepada para suster PMY akan terus dilimpahkan sehingga kita semua bisa bersama-sama berjalan kerjasama dengan kehidupan bersama ini untuk membangun kehidupan bersama yang menyenangkan dan membahagiakan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berofisial untuk para suster PMY merayakan 200 tahun berdirinya tarekat ini. Sekian. Baik, terima kasih untuk kesan-kesan dan juga sapaan hangat bagi kami yang berkarya, bagi para karyawan dan juga bagi para oma-opa dan siapapun yang terlibat di dalam karya dan perutusan kami ini. Kita lanjutkan sambutan dari Romo Niko Ola sebagai Romo Paroki Maria Immaculata Banyumas di Keuskupan Purwokerto. Para suster PMY yang saya kasihi, Romo Niko, Ibu, Bapak Ibu sekalian, kita semua yang di sini, Oma Opa yang saya cintai. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Mulami ya. Saya berdiri di sini sesuai dengan kapasitas saya sebagai paroki yang sudah dijelaskan oleh suster, dijelaskan oleh Romo dan ulangi tadi. Kehadiran para suster PMY dan juga kehadiran pagi ini menampakkan wajah paroki Santa Maria Immaculata Banyumas, menampakkan wajah paroki Santa Maria Immaculata Banyumas. Maka pada peringatan 200 tahun ini sebagai Romo Paroki, tentu untuk dan atas nama seluruh umat paroki kami menyampaikan selamat dan berusia Ibu PMY. Dan sampai saat ini kita masih terus bekerja sama dengan baik, seperti yang digarisbawahi oleh suster itu mengenai pelayanan rohani. Dalam kesempatan ini juga sebagai Romo Paroki kami berterima kasih kepada Romo yang juga membantu para suster itu pelayanan rohani, membantu kami dalam hal ini seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Terima kasih. Hari yang lain memang kalau suster ke paroki ya, paroki. Tapi sebenarnya sih sangat terbuka kalau misalnya membutuhkan bisa untuk komunitas sendiri. Kami kan ada 2 orang selain jadwalnya lebih bisa sebenarnya kalau suster-suster kontrak salah satu kontrak dengan pelayanan para suster sini. Karena saya ingat seperti beberapa tahun lalu ketika ini juga ya, suster diwawancarai, kemudian suster bilang bahwa spirit kami itu di sini loh. Ekaristi doa ini yang menguatkan kami untuk melayani oma-oma kita ini. Oleh karena itu sebagai Romo Paroki saya sangat bangga meskipun paroki itu kecil, wilayahnya kecil, cuma 3 lingkungan 1 stasi itu pun sebetulnya lebih pada lingkungan juga. Tapi saya bangga, kenapa? Karena
paroki yang kecil ini, tetapi kandungan di dalamnya itu sangat besar. Saya bangga karena itu tidak dipunyai oleh paroki lain di keuskupan ini. Ya. Di paroki ini ada panti jompo, ada panti asuhan, ada tempat ziarah Buah Maria. Jadi memang sangat besar, ada rumah retret, meskipun bukan di paroki. Tapi paling tidak menampakkan wajah paroki Santa Maria Immaculata Banyumas ini menjadi cantik, indah karena adanya ini. Jadi dan hati yang tulus kami mengucapkan terima kasih kepada para suster di sini, tentu saja suster-suster yang lain tarekat ini. Seperti yang dikatakan Romo tadi, memang tidak gampang pekerjaan ini, tidak mudah melakukan pekerjaan pelayanan ini. Nanti setelah bisa saya lihat, memang suster Magda punya yang besar, sudah sanggup bisa mengangkat satu koma itu penting sekali. Karena itu cocok. Mungkin nanti suster Kalista masih akan juga ya. Supaya bisa mengangkat ini. Tapi luar biasa ini, pekerjaan pelayan luar biasa. Pasti para suster itu penghayatan mesti sampai pada ini sedang merawat melayani Yesus yang sedang seperti ini ya. Hingga terima kasih banyak kehadiran atas kehadiran para suster di sini. Terima kasih juga untuk keuskupan yang mengakomodir semuanya ini sehingga kita sampai hari ini para suster bisa melayani oma-oma dengan sukacita. Saya belum pernah mendengar ada keluhan dan persoalan kamu sudah bosan melayani, belum pernah ya selama saya di sini. Sebelumnya saya tidak tahu. Tapi tadi juga saudara Romo bilang meskipun hutang sih, tapi kan tak pernah kata suster ini itu saya tahu bahwa dia itu seorang pekerja keras, tidak ada istilah menyerah dalam hidupnya, meskipun dia tidak mengungkapkan secara langsung, tapi dari kerja-kerja itu saya melihat luar biasa. Dan bagi saya tarekat ini luar biasa. Saya lihat di Helen ya, itu kemudian yang mensobong tidak mendalam juga memang sangat luar biasa. Pekerjaan sangat mulia seperti ini. Ketika orang mencari pekerjaan yang bersih, yang ini, dan para suster memilih yang dijauh, dihindari oleh banyak orang ya, dihindari oleh banyak orang, itu pelayanan seperti ini karena pasti melekat erat dengan bau-bau yang tidak sedap, bau besi, bau urin, kotoran dan macam-macam. Itu juga saya lihat di Jogja itu Berajan itu juga sama ya, seperti itu. Aku tuh kadang juga pikir sebagai orang kemana yang melayani susternya nanti lama-lama tertular ini akan mirip-mirip misalnya. Tapi ya puji Tuhan itu bagi saya ini pilihan pelayanan yang luar biasa. Tidak semua mereka baik semua menjadi tidak semua bisa melakukan hal seperti ini. Menurut saya para suster ini memilih yang terbaik seperti Yesus bilang, kalian telah memilih bagian yang terbaik. Lakukan ini terus, Yesus selalu akan melindungi, memberkati, dan biasa mendoakan kita semua. Selamat dan sehat para suster PDI dimanapun kalian dan berkarya, Tuhan selalu memberkati. Terima kasih. Terima kasih untuk Romo Nicola. Sambutan yang terakhir, perwakilan dari salah satu karyawan Panti Werda Catur Nugraha. Ya, Panti Werda Catur Nugraha. Yang saya hormati Suster Magdalena, PMY. Yang saya hormati Suster Kalisa, PMY. Yang saya hormati Romo Widiantardi, PN. Yang saya hormati Romo Niko Setiawan, MSC. Yang saya hormati Romo Nicola, MSC. Yang saya hormati seluruh oma-oma
pada siang kali ini kita bisa berkumpul dalam acara ulang tahun PMY yang ke 200 tahun. Saya dari Ketua RT 8 RW 1 mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 200 tahun PMY. Semoga panjang umur, sukses selalu, semangat. Semoga di tahun yang akan datang bisa ketemu lagi, mungkin bisa acara ulang tahun ini. Saya dari Ketua Lingkungan ini banyak terima kasih. Dari panti juga ada bantu dari warga dari segi mungkin bantu, bisa terima kasih. Saya cuma bisa mendoakan semoga ulang tahunnya PMY yang 200 sehat, sukses selalu, dan semoga sebagai Ketua SR Indrawati ini sebagai pemimpin dikasih kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, sukses selalu. Allahumma amin. Yang kedua, saya atas nama dari seluruh karyawan Panti Datul Nugraha mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 200 tahun. Semoga sukses selalu. Saya dari karyawan Panti ya mengucapkan terima kasih ini sudah ikut hadir merayakan ulang tahun di aula sini. Ya mungkin dari saya dan dari karyawan Panti ya nggak banyak-banyak lah ya, cuma itu aja. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih untuk Pak Pur. Terima kasih untuk beberapa sambutan yang diberikan kepada kita semua. Marilah kita tutup perayaan syukur 200 tahun kongregasi dengan berkat penuh. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian bersama keluarga masing-masing dan khususnya tarekat Suster PMY yang berulang tahun ke-200 dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita hidup dalam damai Tuhan.
Saya lihat. Ayo, ya. Akur tuh kan. Iya semua ya. Ini dimasukin
Terus muter. Muter. Geser. 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 Dari sini, ke sini. Oke, yuk. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Jadi nanti Ivan langsung balik ke sini. Bahan geser. Bahan geser. Iya. Oke. Botol aqua di sini. Ya. Hitungan. 1, 2, 3.
Demikian rangkaian acara perayaan 200 tahun Kongregasi PMY di Kaliori, Banyumas. Kita dapat melihat kebahagiaan para karyawan, opa dan oma, mereka begitu antusias mengikuti acaranya. Sekian dari Banyumas, terima kasih, berkah dalam.